menjadi gembel sesuai dengan mubahalah yang sudah diucapkan bersama Sugi Nur. Klien saya siap di penjara. Kalau ada pernyataan seperti itu bukan advokat. Bahkan saya katakan, kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun. Bambang Tri keluar dari penjara, teman-teman, karena kasus pada waktu itu penghinaan dan fitnah juga yang disebarkan kepada Pak Jokowi. Akhirnya orangnya kayak gini. Ya, dan kalau kita melihat sebelumnya bahwa Bambang Tri ini pernah melakukan yang namanya mubahalah ya. Dan kalau di Islam itu artinya apa ya? Mungkin bisa teman-teman ke komen di kolom komentar ya, maksudnya mubahalah itu apa ya gitu ya kan. Dulu waktu saya di kuliah sih saya pernah mempelajari itu. Intinya gini, bila apa yang kita sebutkan itu tidak sesuai, biasanya doa itu akan kembali kepada kita. Dan setelah dia keluar, teman-teman, dia kayak gini lah orangnya, ya kan? Sangat menyedihkan sih sebenarnya, tapi apakah karena itu atau enggak? Ya, coba kita ikuti dulu video yang satu ini, karena ada seseorang ya, mungkin kalian tahu ini orangnya ya, yang membahas tentang beliau setelah si Bambang Tri ini keluar dari penjara. Sesuai dengan mubahalah yang sudah diucapkan bersama Sugi Nur. Dengarin ya teman-teman ya. Ya Allah, Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya maka Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-hinakan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan dan mengenaskan. mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa apa yang saya katakan selama ini, yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang yang menantangnya, tidak mempercayai. yang tidak mempercayainya. Mubahalah dua orang gila. Pada saat mubahalah, si Bambang Tri ini masih kelihatan keren gitu ya. Waktu itu kan yang muncul soal ijazah palsu ini adalah Pak Bambang Tri, Ya. gitu kan. Nah, Pak Bambang Tri ini itu kemudian memberi kuasa ke TPUA untuk menggugat. Agar bukunya laku, dia keluar-keluar di media, mengajak tim FPI HTI untuk memfasilitasi dia keluar-keluar di media. Lalu dia mengajak tim TPUA untuk menggugat Pak Jokowi. Supaya bukunya laku. Sebenarnya tujuannya hanya supaya bukunya laku, teman. Supaya bukunya laku. Ketika dia mulai menggugat Pak Jokowi, pihak pengacara Pak Jokowi, waktu itu Pak Jokowi masih menjadi presiden tahun. Tidak pernah seorang pengacara mengatakan klien saya siap di penjara. Kalau ada pernyataan seperti itu bukan advokat. Bahkan saya katakan, kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau mungkin. Di kasus ini kita boleh melihat bahwa banyak orang-orang yang ingin mencari keuntungan, ya kan? Tetapi dia merugikan dirinya sendiri. Kasihan banget ya, salah satunya adalah Bambang Tri. Kalau dia ngomong 100 tahun Bambang Tri di penjara, ya Bambang Tri yang di penjara, kau enak-enak aja. Ya kan? Nah, ayo kita dengarkan lagi video berikut ini, teman-teman. Ketika gugatannya ditolak oleh pengadilan, gantian si Bambang Tri dan Sugi Nur digugat karena dia bikin podcast dan bukti podcast itu dijadikan barang bukti juga, ditangkaplah dia oleh polisi. Padahal dia masih presiden, mereka mengkurang ajari presiden. Ya modal ditangkap Iya, ya. betul. Jadi si Riza Fadila ini menyesatkan keterangan dia. Oh, Katanya iya. bukan ini ya, karena kamu bodoh, gak ngerti ya. Nah, akhirnya Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka karena memang dia tidak bisa memberikan bukti apapun, sementara dari pihak pengacara Pak Jokowi bukti-bukti lengkap. Mereka memprovokasi ke ruang-ruang publik, membuat buku yang isinya fitnah. Semua buku sudah dijabarkan fitnah semua isinya. Bohong semua. Ya, baru keluar mas, dihukum 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, padahal cuma 2 tahun. Menulis buku supaya kapal 1 dan 2 yang ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya sudah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Walaupun saya dihukum 5,5 tahun. Bohong dia. Dihukum cuma 2 tahun, dia ngakunya 5 tahun setengah. Ini sebelahnya juga ngomong begitu. Baru keluar dari penjara, dihukum 5 tahun setengah. Saya kok berkeyakinan penuh ya bahwa ini pun nanti kalau naik ke sidang bahwa si Roy Suryo ini juga mungkin akan mengikuti yang namanya Bambang Tri ini. Tapi pertanyaannya, mau nggak ya orang si Roy Suryo dan lain-lain ini bisa melakukan mubahalah yang dilakukan oleh si Bambang Tri ini? Kira-kira mau nggak guys?
Coba dulu komen kalian di kolom komentar teman-teman. Ya sekali lagi buat teman-teman, ayo ya kita dukung ya. Saya tidak akan bosan-bosan membuat video ini sampai kasus ini naik ke pengadilan. Ya nanti kalau sampai pengadilan, kalau udah selesai di sidang dan lain sebagainya, mungkin nanti udah selesai di situ. Karena kenapa? Tujuan saya adalah bagaimana mengedukasi bangsa Indonesia yang sudah terpecah belah oleh gara-gara ijazah yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Yang udah jelas-jelas Pak Jokowi 2 kali jadi seorang presiden loh. Tapi mereka masih meragukan itu. Wah, gawat. Menurut kalian gimana guys? Coba komen di kolom komentar. Yang belum follow dulu supaya kalian tidak selalu update, dan jangan lupa untuk dibagikan ya. Oke?